Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai buah roh. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai kebaikan. Saya akan kembali membaca Galatia pasal 5, khususnya ayat yang ke-22, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, hari ini kita khusus membahas mengenai kebaikan. Goodness, yaitu dalam bahasa Inggris ya, versi New King James ya. Goodness, kebaikan. Kalau dalam bahasa Yunani itu ada istilah agathos ya. Agathos itu baik ya. Dan memang di dalam Galatia 5 ayat 22 di sini digunakan istilah agathosine ya. Agathosine, yaitu agathos ya, baik, kebaikan. Nah, saudara-saudara, kita biasa bicara tentang orang baik ya. Kita sering berkata, oh ini orang baik sekali begitu ya. Kita sering juga memuji sesama kita, ini orang baik ya. Kalau kita memang ketemu orang baik ya, orang berbisnis, ketemu rekan bisnis yang sangat-sangat bagus, dikatakan ini orang sangat baik ya. Dia tidak pernah menipu saya, dia selalu jujur dalam berbisnis dan lain sebagainya. Kita bicara pemerintah ya. Ada pemerintah yang tidak beres, yang korup. Ada pemerintah yang beres. Ada presiden yang tidak beres. Itu kayak presiden Korea Utara ya. Itu masih muda, belum sampai 40-an tahun ya, belum sampai ya. Itu masih sangat muda tapi memerintah dan sewenang-wenang. Ini contoh pemerintah yang sangat kejam, yang jahat, lalim ya. Dia kira orang-orang itu punya dia. Dia kira itu daratan Korea Utara itu punya dia ya. Dia tidak tahu kalau Tuhan mau hari ini juga Tuhan ambil nyawanya, habis dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ciri khas orang jahat itu adalah selalu menginginkan tepuk tangan untuk dirinya sendiri ya, dipuji-puji orang, tidak pernah mau terima kritik ya. Makanya itu Presiden Korea Utara, kalau saudara lihat di video-video atau apa saja, itu setiap kali dia tampil itu mesti laki-laki perempuan mesti tepuk tangan. Tepuk tangan terus buat dia saudara. Kayak dia sudah seperti dewa atau Tuhan atau Allah begitu ya. Ini orang yang jahat luar biasa. Bagi saya orang seperti itu tidak beda dengan sampah yang berbau. Ya. Tidak perlu dihormati ya, tapi banyak orang di Indonesia ini ya, kalau sudah singgung Kim Jong-un ya, Kim Jong-un namanya ya. Oh, itu di komentar-komentar orang di kolom YouTube itu, wah, seolah-olah dia adalah superhero ya. Pahlawan besar begitu ya. Mungkin orang-orang di sini karena mungkin sentimen sama Amerika Serikat ya, dan dianggap kayak pemimpin Cina atau Korea Utara itu sebagai lawan yang seimbang buat Amerika begitu ya. Tapi saudara, dia tidak baik ya. Ada pemerintah yang baik, ada yang tidak baik. Jadi secara umum di dunia ini kita bisa bicara tentang orang baik. Tapi apakah betul-betul ada orang yang baik sesuai standar Tuhan? Ternyata Alkitab bilang tidak ada loh. Ya, tidak ada orang baik sesuai standar Tuhan. Roma 3 ayat yang ke-10 ya. Dikatakan di sana, mungkin tidak usah dibuka ya. Ya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang itu menyeleweng. Tidak ada yang mencari Allah. Seorang pun tidak. Jadi di mata Tuhan itu tidak ada yang baik, nggak ada yang benar, nggak ada yang beres. Semua orang itu tidak beres. Karena standar Tuhan adalah standar yang sempurna. Kalau suci, ya suci tanpa cacat. Itu baru Tuhan bilang beres. Kalau baik, ya baik tanpa cacat. Kalau kudus atau kalau benar, ya maka harus benar tanpa cacat.
Tapi manusia baik dalam pengertian relatif. Mungkin dalam hal yang lain dia jahat setengah mati, ya. Ya, tapi dalam satu hal lain dia baik sekali. Mungkin dia dalam hal kalau lihat orang susah dia sering membantu orang, itu baik, ya. Ya, tapi dalam hal lain mungkin dia tidak baik, saudara. Satu contoh misalnya, ada juga orang kan, ya, kalau orang lain itu dia bantu setengah mati, ya. Tapi kalau sama anaknya sendiri kikir setengah mati loh. Ada loh yang kayak gitu. Sama anak sendiri kikir setengah mati. Ya. Ya itu tidak baik, ya. Ada orang lain, guru misalnya, ya termasuk pendeta seperti saya. Kalau ngajar orang lain itu indah sekali. Membimbing orang dengan sabar. Tapi anak sendiri nggak dididik. Ada loh pendeta kayak gitu. Anaknya dibiarkan, nggak dididik. Nggak pernah diajar dengan firman Tuhan. Tapi sama orang lain, khotbah terus, ngajar terus. Maka banyak anak pendeta itu ada yang rusak loh. Saya khawatir saja anak saya nanti bisa rusak, ya, tapi saya sudah didik dia, ya, menurut ya tanggung jawab dan hati nurani yang Tuhan berikan kepada saya mendidik, ya. Tapi saudara, ada pendeta yang tidak mendidik anak, sehingga anaknya itu merajalela. Ada gereja sampai jemaatnya itu lari semua, karena ternyata anaknya itu menjadi raja dalam gereja. Dia berkuasa sekali. Ya, papanya pun tidak bisa atur-atur. Maka jemaat ya sudah tidak suka, lari semua, saudara. Ya, ada yang semacam itu. Jadi mungkin seseorang itu baik dalam satu sisi, tapi dalam sisi lainnya dia tidak baik, ya. Dan di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang benar, ya. Tidak ada yang baik, ya, yang sesuai dengan standar Tuhan. Dan kalau saudara memperhatikan di dalam Injil Markus, ya, saya akan membacakan sekarang. Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-18. Ya, mungkin saya membaca dari ayat yang ke-17, ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 18, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ya, mungkin saya perlu menjelaskan ini, ya. Ini Yesus tidak bermaksud di sini bahwa dia tidak baik, ya. Saya tidak baik, hanya Allah yang baik, ya. Tapi Yesus siapa? Yesus adalah Logos. Yesus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, ya. Maka kalau Yesus berkata hanya Allah yang baik, ya dirinya juga baik karena dia adalah firman Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal. Nah, ini sering dipakai oleh pihak sebelah yang menyerang iman Kristen. Ini bukti bahwa Yesus hanya manusia saja. Dia bilang, "Kau katakan aku baik?" Tidak ada yang baik kecuali Allah. Berarti Yesus tidak baik loh, gitu, ya. Ini adalah sesuatu tafsiran yang ngawur sekali, ya, saudara, ya. Tafsiran yang sangat ngawur. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini, orang muda itu datang kepada Yesus, dia sebetulnya mempunyai tujuan sebetulnya. Dia ingin membenarkan dirinya sendiri. Ya, kalau saudara membaca terus, ya, percakapan mereka, ya, misalnya di dalam ayat 20, ya, atau mungkin saya baca dari ayat 19, ya. Ayat 19 ini perkataan Tuhan Yesus, lalu orang itu, ya, di ayat 20 nanti. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu ayat 20 orang itu menjawab, lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Jadi orang ini ternyata memang pelaku hukum Taurat yang sangat setia sejak masa mudanya. Dan Tuhan Yesus tidak menyangkal itu. Ya, Tuhan Yesus berkata apa, ya? Di ayat yang ke-21 saya membaca terus, ya. "Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, 'Hanya satu lagi kekuranganmu.
Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi orang ini, saudara, ternyata memang betul melakukan hukum Taurat. Karena Yesus tidak menyangkal. Semua itu sudah aku lakukan sejak aku masih muda. Jadi orang ini sangat setia melakukan hukum Taurat. Jadi dia merasa diri baik. Tapi Yesus bilang hanya satu yang kurang. Jual semua milikmu, bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Ternyata dia tidak mampu. Karena sebetulnya hatinya lebih kepada hartanya daripada kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, oleh karena itu, saudara, kita lihat di sini orang itu datang mencari pembenaran dari Tuhan Yesus sebetulnya. Ya, dia memang melakukan hukum Taurat dengan taat dan dia minta konfirmasi dari Tuhan Yesus, mungkin mendapat kebanggaan di tengah-tengah orang kan. Kalau Yesus berkata, "Oh, kamu memang orang baik. Kamu pelaku hukum Taurat. Saya akui itu." Tapi Yesus ternyata memberikan apa yang ternyata dia tidak baik di situ. Dia melakukan hukum Taurat baik, ya, baik sekali, saudara. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengurangi hak orang. Semua dia lakukan loh. Ya, semua dia lakukan. Ya. Tapi satu yang dia tidak baik, kekurangan dia, kelemahan dia. Dia lebih cinta harta daripada Tuhan. Maka Tuhan ketika bilang, "Jual semua milikmu dan ikut aku," dia tidak mau. Dia sedih hatinya karena dia orang kaya. Jadi adakah orang baik? Tidak ada. Maka oleh karena apa istilahnya, ya, situasi atau suasana kebatinan orang ini sebetulnya datang mencari pembenaran dari Yesus supaya Yesus mengkonfirmasi bahwa dia orang baik. Maka Yesus berkata kepada dia, "Tidak ada orang baik. Jadi kalau kau mau cari datang pembenaran dari saya bahwa kamu baik karena sudah melakukan hukum Taurat," Yesus berkata, "Tidak ada orang baik kecuali Allah yang baik." Ini maksudnya di sini. Jadi itu artinya apa? Tidak ada yang baik menurut standar Allah. Semua orang sudah rusak dalam dosanya. Ya, jadi kita bicara presiden ini baik, orang ini baik, orang tuaku baik, anakku baik. Itu dalam pengertian umum secara relatif. Mungkin baik dalam hal tertentu, tetapi itu pun bagi Tuhan itu tidak lebih daripada sampah. Tidak lebih daripada kotoran, saudara. Karena standar Tuhan begitu tinggi, begitu mulia, begitu agung. Nah, maka saudara, tidak ada yang baik, ya. Nggak ada orang baik. Kalau begitu, bagaimana kita bisa baik? Anugerah Tuhan, itu kuncinya. Kalau Tuhan tidak beranugerah, tidak mungkin kita mempunyai kebaikan yang boleh memperkenankan hati Tuhan. Dan buah roh yang dibicarakan di sini itu adalah kebaikan yang merupakan buah roh yang harus ada di dalam dalam kehidupan orang Kristen, dan itu boleh memperkenankan Tuhan. Semua aspek buah roh, mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya, sampai kepada kebaikan, sampai kepada nanti penguasaan diri, itu semua kalau betul-betul adalah buah roh, itulah yang memperkenankan Tuhan. Ya, maka saudara, kebaikan Allah, ya, anugerah Allah yang menjadikan kita bisa baik. Dan kalau kita bicara anugerah Allah atau kebaikan Allah, ya, kita bisa bicara kebaikan Allah secara umum yang biasa kita sebut sebagai common grace atau anugerah umum, dengan kebaikan Allah yang bersifat khusus yang disebut sebagai special grace, ya, atau anugerah khusus. Apa bedanya? Kalau kebaikan Allah secara umum, Allah baik kepada seluruh makhluknya. Ya, Allah baik kepada seluruh makhluknya. Saudara tahu tidak? Ya, cicak yang berjalan-jalan di tembok rumah, dia makan bagaimana? Dia hidup bagaimana? Kita tidak tahu. Justru sering-sering manusia gatal tangannya, cicaknya dibunuh, saudara. Ya,
Saya juga waktu kecil nakal, saudara ya. Saya biasa lidi sapu, saya tajamkan ya. Lalu saya ambil karet. Jadi ininya, apa istilahnya itu yang untuk panahnya nanti ya. Karet itu kan pegas begitu ya. Saya panah, sering kena kepala, kena perutnya cicak itu ya. Sesenang kalau kena itu. Tapi ini sifat yang jahat sebetulnya ya. Membunuh, apa ruginya? Kerugian apa yang ditimbulkan oleh cicak? Ya, kita hanya boleh membunuh binatang jikalau itu benar-benar merugikan. Maka ular pun sebetulnya, selama dia tidak menyerang kita, lebih baik dia kalau ada yang bisa menangkap ular, dikembalikan ke habitatnya. Ya, tidak usah dibunuh, saudara. Ya, tikus kalau sudah masuk ke rumah dan mengganggu sekali, ya bunuh saja. Ya, tapi kalau tikusnya di luar sana di got, lalu Anda kejar ya, jauh dari rumah Anda kejar, bunuh untuk apa? Ada banyak orang loh yang psikopat sebetulnya ya. Kalau lihat binatang disiksa itu senang. Saya pernah tahu seseorang itu, mungkin karena saking jengkelnya sama tikus, dia tangkap tikus, ya, taruh di di apalah itu ya, di kerangkeng begitu. Lalu dia ambil itu itu yang buat yang petugas kesehatan buat suntik-suntik itu ya. Ya, itulah. Dia isi itu dengan air air keras. Apa itu air keras ya? Ya, itulah. Lalu dia suntik itu tikusnya. Lalu dia lihat tikusnya itu mati berapa lama ya. Dia senang sekali melakukan itu, saudara. Dan ini sebetulnya psikopat kalau menurut saya ya. Senang melihat binatang itu disiksa begitu. Ya, membunuh binatang pun sebetulnya harus langsung mati loh. Pukul tikus itu harus langsung mati sekali ya. Jangan pukul lalu dia masih ini lalu kita senang-senang lalu main-main, itu bahaya sekali. Ya, baik saudara, jadi Tuhan itu beranugerah kepada semua. Cicak yang kita tidak pernah kasih makan, dia hidup. Burung-burung yang saudara tidak pernah kasih makan, dia hidup. Tuhan yang pelihara. Tapi tangan gatal manusia, burung-burung ditangkap. Saya lihat orang-orang sering tangkap burung ya. Setelah tangkap burung dijual. Burung itu dikerangkeng. Ya, tapi burung yang dikerangkeng itu menyenangkan hatinya. Tapi dia tidak tahu betapa tersiksanya burung itu. Burung itu kan makhluk yang bebas, yang bisa terbang ke sana kemari. Sekarang dikerangkeng di sangkar yang kecil sekali. Ya, hanya untuk menyenangkan hatinya ya, dia bersiul-siul dan lain sebagainya. Ya, ini adalah satu hal yang saya kira itu jahat ya. Jadi Tuhan pelihara semua. Nah, kalau burung, binatang semua dipelihara oleh Tuhan, apalagi manusia ya. Secara umum semua manusia dipelihara Tuhan. Bahkan orang jahat pun, siapa yang kasih nafas? Tuhan. Siapa yang kasih kesehatan? Tuhan. Siapa yang membuat jantungnya terus berdetak? Tuhan. Ya. Semuanya Tuhan. Coba dicek audionya bagus apa enggak? Ya. Jadi semuanya Tuhan ya yang memberikan anugerahnya sehingga semua bisa hidup. Inilah yang disebut kebaikan Tuhan. Secara umum yang kita kenal sebagai anugerah umum. Tetapi ada kebaikan Tuhan yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus itu kepada orang-orang percaya, kepada gerejanya. Di mana Tuhan berbaik kepada mereka dan mereka pun diselamatkan. Ya, kita selamat karena mendapat anugerah khusus dari Tuhan yang Tuhan tidak berikan kepada siapapun yang lainnya. Ya, ada banyak orang sampai mati pun sudah dengar Injil berkali-kali, tetap tidak bisa percaya. Kenapa tidak bisa percaya? Karena Tuhan tidak menganugerahkan iman di dalam diri mereka. Maka saudara jangan sombong. Gak ada orang boleh sombong ya. Aku percaya karena aku yang mau percaya. Karena aku yang mau terima Yesus. Karena aku yang mencari Yesus. Ini salah saudara. Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Maka kalau kita beriman, percaya kepada Tuhan, lalu kemudian kita diselamatkan, itu karena anugerah Tuhan. Nah, kita adalah objek anugerah khusus daripada Tuhan. Kebaikan Tuhan yang sifatnya khusus.
Ya, kalau kebaikan Tuhan yang bersifat umum diberikan kepada semua orang, kebaikan yang bersifat khusus didapatkan oleh kita orang-orang percaya. Nah, di dalam Mazmur 100 ayat 5 yang sudah dibacakan tadi saudara, dikatakan di sana, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Jadi saudara, Allah itu baik. Dan kitab Mazmur ini hanya satu bagian saudara ya. Di dalam kitab Mazmur ini yang membicarakan Allah itu baik begitu banyak. Ya, di dalam perjanjian baru juga itu dibicarakan kebaikan Allah. Salah satu mungkin yang saya perlu baca di sini adalah Yakobus. Yakobus pertama pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi semua yang baik itu datang dari Bapa, datang dari Allah, datang dari atas. Tidak ada hal baik datang dari setan. Ya, tidak ada hal yang baik yang datang dari setan. Maka kita tidak bisa mengharapkan apapun dari setan. Semua yang datang dari setan itu jahat adanya. Tidak ada satupun yang baik. Semua yang baik, kesehatan, keuangan kita, makan minum kita, pemeliharaan atas hidup kita, ya, dan semua yang kita nikmati dalam dunia ini itu datangnya dari Tuhan. Allah yang baik memberikan pemberian yang baik. Dan khusus bagi kita orang Kristen diberikan anugerah yang khusus sehingga kita boleh menikmati bukan saja hidup kekal, ya, ini pengertian yang paling rendah mengenai keselamatan. Ini orang-orang Injili selalu bicara, puji Tuhan, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hanya anugerahnya saja. Saya sudah hidup kekal. Tadinya saya akan menuju ke neraka, tapi Tuhan selamatkan saya. Puji Tuhan. Apakah hidup kekal bicara hanya itu, hidup selama-lamanya? Ya. Hanya bicara itu, hidup selama-lamanya. Maka tidak heran karena konsep seperti ini, ya. Maka ada orang yang memikirkan, bosan dong hidup di sorga nanti katanya. Kenapa bosan? Ya karena setiap hari hanya membungkuk, ya, membungkuk lagi, menyembah Tuhan lagi, tidak bosan-bosan katanya. Karena konsepnya mengenai keselamatan hidup kekal itu terlalu rendah. Hanya hidup selama-lamanya. Tapi hidup selama-lamanya tanpa persekutuan dengan Tuhan itu tidak ada guna sama sekali. Sama dengan suami istri, satu rumah, tapi tidak pernah komunikasi. Bayangkan suami istri tidak komunikasi. Kalian tidak komunikasi 1 minggu saja. Itu bagaimana? Itu rumah kayak neraka loh. Atau orang tua sama anak, tidak komunikasi sudah 1 bulan. Orang tua papa mama pergi kerja, anak sibuk sendiri, ya, tidak pernah komunikasi. Itu kayak neraka saudara. Betul atau tidak? Nah, apa mau keluarga yang terus menerus seperti itu? Tidak ada komunikasi, tidak ada persekutuan, tidak ada ngomong-ngomong begitu. Ini bahaya sekali saudara. Maka bukan masalah hidup selama-lamanya. Betul kita hidup selama-lamanya, hidup kekal, dan kita tidak akan kehilangan keselamatan. Tetapi lebih daripada itu, hidup selama-lamanya untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, menikmati kehadiran Tuhan selama-lamanya. Ya. Memandang wajah Tuhan selama-lamanya. Saudara, di dalam doa berkat, ya, kita dikatakan apa saudara? Saya membaca di sini ya, itu dari Bilangan
pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, ada 3 berkat di sini, saudara. Ini sebetulnya menggambarkan Trinitas. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini bicara Allah Bapa yang menjadi sumber berkat dan menjadi pelindung pemelihara kita. Ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Siapa ini? Sang Logos. Menerangi kita. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Dia adalah kebenaran yang mencerahkan kita, menyinari kita. Saudara, ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Keselamatan datang dari Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Dia memberikan kita kasih karunia. Ya. Allah menghadapkan wajah, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Kita nggak pernah melihat Allah Bapa. Tapi melalui Yesus Kristus kita menghadap Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan. Wajah Tuhan, itulah Sang Logos yang kita lihat, saudara. Ya. Lalu kemudian, yang ketiga itu Roh Kudus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya. Jadi Tuhan melalui Roh Kudus, ya kalau tadi Sang Logos itu adalah di mana melaluinya kita mengenal Tuhan, ya mau tahu wajah Tuhan ya Yesus Kristus itu, ya Roh Kudus ini ada muncul lagi istilah wajah di sana karena Roh Kuduslah yang berhuni dalam diri kita. Kalau Anda, saudara-saudara, merasakan Tuhan hadir bersama saudara, Tuhan hadir dalam kebaktian ini misalnya, Tuhan hadir memberkati seluruh usahaku, itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus, saudara, yang berdiam di dalam diri kita. Maka dikatakan di bagian yang ketiga, Tuhan atau Yehovah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang memberikan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, itulah Roh Kudus yang berhuni dalam diri kita. Maka berkat ini saudara bersifat trinitarian. Ya, bersifat trinitarian, saudara. Jadi saudara, itu sebetulnya esensi daripada hidup selama-lamanya, hidup kekal. Persekutuan dengan Tuhan. Memandang wajah Tuhan. Dan di dalam perjanjian lama, sebetulnya itu ada semacam tipologinya. Bagaimana kita orang percaya bergaul dengan Tuhan. Itu ada Henok yang tidak mati tapi langsung diangkat ke surga. Dikatakan dia itu apa? Bergaul akrab dengan Tuhan. Di dalam bahasa asli itu pengertiannya adalah dia berjalan bolak-balik dengan Tuhan. Masuk keluar bersama Tuhan. Kemanapun dia pergi bersama Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Menatap wajah Tuhan. Kita sering berbicara menatap wajah Tuhan. Apa melihat wajah Tuhan? Ya, ada orang berkata, saya pernah bermimpi ketemu Tuhan. Wajahnya putih, rambutnya panjang putih gitu. Ya, itu terpengaruh gambar Tuhan Yesus yang dilukis itu kan. Apa wajah Tuhan Yesus seperti itu? Kan tidak. Tidak, bukan itu. Menatap wajah Tuhan itu artinya apa? Kehadiran Tuhan engkau rasakan betul-betul real, menerpa wajah saudara, hidup saudara, jiwa saudara. Kalau belum sampai pada step ini memang sulit untuk membicarakan saya bersekutu dengan Tuhan. Sangat sulit saudara. Maka orang yang banyak berdoa itu wajahnya lebih bersih. Saya bukan membuat satu propaganda murahan di sini ya. Bukan. Orang yang banyak berdoa, wajahnya pasti lebih bersih. Karena dia lebih banyak waktu untuk tenang di hadapan Tuhan. Ya. Ada satu teolog gereja Anglikan sih, ya bukan bukan reform ya. Namanya Sarah Coakley yang saya teliti sekarang ini.
Dia malah mempromosikan itu yang disebut sebagai silent prayer. Tapi saya sendiri sudah praktekkan itu sudah lama sekali. Apa itu silent prayer, saudara? Kita mungkin berpikir bahwa doa itu adalah kita berkata-kata seperti persekutuan doa kita tadi, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kata-kata, kita boleh meminta kepada Tuhan, ya, berdoa syafaat kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan dalam doa syafaat kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau sudah selesai kata-katanya selesai, nah, itu barulah doa komunikasi dengan Tuhan berkaitan dan pengucapan syukur dan kita meminta kebutuhan kita. Tapi persekutuannya mana? Ya. Maka saudara, doa itu sebetulnya juga hanya berdiam tenang saja. Anda berlutut atau duduk tenang menghadap Tuhan, itu doa, saudara. Maka di dalam kitab Roma itu, ya, disebutkan dalam Roma pasal 8, mungkin saya tidak usah buka, ya. Dikatakan di sana Roh Kudus itu, ya, berdoa untuk kita ketika kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Karena mungkin terlalu banyak beban, terlalu banyak pergumulan, maka kita tidak tahu harus bagaimana berdoa. Tapi di dalam diamnya kita, dalam doa kita, dikatakan Roh Kudus membantu kita berdoa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka doa itu sangat kaya, saudara, sangat-sangat kaya. Dan ini sebetulnya arti daripada bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya. Lalu juga, saudara, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, Anda mengerjakan apapun, ya, mengerjakan tugas kita sehari-hari, termasuk yang mungkin orang anggap remeh, ya, cuci pakaian lah, ngepel rumah, urus anak-anak. Ya, mengapa banyak orang merasa itu bosan? Ya, itu membosankan. Kenapa? Kalau saya khotbah bosan tidak? Saya tidak merasa bosan berkhotbah. Justru saya kalau dalam hal-hal tertentu tidak dipercaya untuk khotbah dulu, ya. Kalau sekarang selalu ada mimbar saya, karena saya membuat mimbar sendiri. Kalau zaman dulu, ya, masih pelayanan di sini di situ, ya, saya kalau nggak diminta khotbah itu rasa hati saya itu kok sedih, ya, kok bukan saya yang khotbah, kok dia yang khotbah, ya. Jadi khotbah itu senang sekali. Nah, saya bosan enggak khotbah? Saya tidak bosan, saudara, untuk berkhotbah. Kenapa? Karena saya berkhotbah di dalam kaitannya saya sedang melayani Tuhan dan di dalam Tuhan. Nah, pernah tidak, saudara, mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Saya urus anak, saya ngepel lantai, saya cuci piring, saya kerjakan ini di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya mengatur keluarga saya untuk keperluannya sehari-hari di dalam rangka saya mengerjakan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Maka saya kira berbeda, perspektifnya sudah berbeda. Orang bisa bekerja dengan sangat rajin, termasuk tukang sampah. Ya, dia akan bekerja dengan sangat baik, dengan sangat rajin. Nah, apa itu bersekutu dengan Tuhan? Berjalan bersama Tuhan, menikmati Tuhan, kehadiran Tuhan. Itu apa artinya? Seluruh bidang pekerjaan kita kerjakan di dalam Tuhan. Ya. Nah, maka saudara, ada sesuatu yang berbeda. Nah, kalau Anda melakukan itu di sini, di sana nanti dalam langit dan bumi yang baru, itu mempunyai bentuk yang paling sempurna, yang tidak bercacat, maka tidak ada bosan. Jadi jangan berpikir hanya hidup kekal saja. Hidup kekal selama-lamanya, bosan dong, tidak ada bosan. Kalau di dunia ini Anda melakukan seluruh tugas dengan prinsip yang saya katakan tadi, maka tidak ada yang membosankan, saudara. Apalagi di sana nanti. Apalagi di dalam langit dan bumi yang baru. Jadi saudara, khusus bagi kita, orang-orang percaya, Tuhan itu baik, memberikan anugerah khususnya, menyelamatkan kita. Ya. Itu karena Tuhan baik. Maka hanya Tuhan yang baik
Dan oleh karenanya saudara, buah roh kebaikan itu adalah buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan dengan kebaikan yang merupakan buah Roh Kudus ini tadi, maka kita boleh memperkenankan Tuhan. Ya, tapi kalau kebaikan manusiawi secara umum, ya paling-paling hitungannya ya juga secara anugerah umum. Anda berbuat baik sama orang lain, ya Tuhan bisa balas nanti. Karena kamu berbuat baik sama dia, Tuhan balas secara umum. Paham ya maksud saya ya? Tapi kalau dalam konteks anugerah khusus, anugerah keselamatan, ada buah roh kebaikan dalam diri kita. Betul-betul kebaikan buah roh itu memperkenankan Tuhan. Inilah kebaikan yang memperkenankan Tuhan. Bukan hanya sekedar kebaikan secara umum. Nah, kebaikan yang memperkenankan Tuhan ini, saudara, harus sesuai dengan prinsip Alkitab. Anda berbuat baik, tapi melawan Alkitab, itu tidak akan memperkenankan Tuhan. Ya, contoh sederhana yang saya biasa ulang-ulang ya. Anda mau menolong orang, mau berbaik hati, menunjukkan kebaikan kepada seseorang, tapi dengan cara yang salah, maka itu tidak memperkenankan Tuhan. Merampok untuk bantu orang miskin, Robin Hood, tidak bisa. Ya, membantu orang dengan cara berhutang, itu Tuhan tidak tuntut, saudara. Kalau nggak ada ya bukan itu berarti. Kalau kita tidak punya berarti bukan membantu dia dalam bentuk itu, saudara. Anda tidak punya tapi karena mau bantu dia, mau berbuat baik kepada seseorang, lalu Anda berhutang. Ya, ya caranya harus cara Alkitab. Maka cara Alkitab itu apa? Kalau cara Alkitab ya, cara Kristen, etikanya itu adalah apa? Cara lebih penting dari tujuan. Ingat ini baik-baik ya. Etika Kristen mengatakan apa? Cara lebih penting dari tujuan. Kalau cara sudah benar, tujuan tidak tercapai, ya apa boleh buat, tidak masalah. Tapi kalau cara sudah benar, tujuan tercapai, puji Tuhan. Ya, itu yang diinginkan, saudara. Jadi cara penting sekali. Berbuat baik, cara salah, tidak sesuai Alkitab, itu tidak memperkenankan Tuhan. Bahkan itu adalah dosa. Ada satu contoh menarik, itu dari kisah yang dijadikan contoh oleh Joseph Fletcher. Joseph Fletcher ini, saudara, adalah seorang pemikir ya, etika, tapi etikanya adalah etika yang sifatnya terbalik. Tujuan membenarkan cara. Artinya begini, kalau tujuannya bagus, cara apapun boleh. Ya, satu contoh saya beri ilustrasi ya, saudara. Salah satu kelompok relawan, ketua kelompok relawan Ganjar Pranowo, ini kalau dia dengar ini silakan dengar ya. Kontak saya, Pak Pendeta, kalau pendeta ini sudah jelas-jelas dukung si ini, kapan Pak Pendeta buat video yang langsung mendukung Ganjar Pranowo, katanya begitu. Saya tentu punya pilihan, saudara ya. Dari antara ketiga yang sudah ada ini kan yang terbaik kan, begitu kan. Lalu kemudian saudara, dia mulai memberikan statement-statement yang membangkitkan ketakutan. Saya bilang, saya orang rasional, saya orang logis, saya tidak bisa diatur dengan ketakutan seperti itu. Kalau bukan Ganjar nanti, kalau yang ini akan terjadi begini. Itu, saya bilang ini propaganda murahan, Pak. Propaganda murahan ini, Pak. Saya kalau mendukung seseorang pasti punya alasan rasional. Misalnya saya mendukung Ganjar ya. Itu ada alasan rasional. Saya tidak bisa dipaksa oleh ketakutan. Kalau bukan dia, ini nanti. Oh, enggak boleh. Saya bilang propaganda murahan itu, Pak. Tapi dia masih ngotot. Saya bilang, sudah enggak usah kotak saya, Pak. Artinya apa? Kalau memang dalam pikiran dia, Ganjar yang terbaik, ya. Tapi cara enggak boleh begitu. Kampanye bagi saya propaganda murahan, enggak boleh. Pakai cara yang rasional yang meyakinkan orang secara rasional kenapa harus pilihkan Ganjar. Nah, ini saya tidak sedang kampanyekan Ganjar ya, enggak. Ini contoh saja ya. Saudara paham ya?
Nah, Joseph Fletcher ini saudara memegang etika, tujuan, yang penting tujuannya baik, cara apapun bisa dilakukan. Jadi menghalalkan segala cara. Ini bukan cara Kristen. Kalau Kristen, cara yang lebih penting. Kalau cara benar, baru boleh membenarkan tujuan. Nah, kalau nanti cara sudah benar, tujuan tidak tercapai, apa boleh buat? Tapi kalau cara benar, tujuan tercapai, itu bagus. Ya. Nah, Joseph Fletcher ini memberikan satu contoh. Pada zaman perang, tentara Rusia menangkap seorang wanita Jerman. Tentara Rusia menangkap seorang wanita Jerman dan dimasukkan ke dalam tahanan. Dan peraturan orang Rusia, wanita ini hanya bisa bebas kalau dia hamil. Ya, kalau hamil ya sudah tidak boleh dipenjara, dikeluarkan, bebas ya begitu. Akhirnya saudara, apa? Wanita ini mulai mengajak sipir penjara, penjaga penjara laki-laki yang sering ramah sama dia, berbaik sama dia. Ajak tidur sama dia, supaya dia bisa hamil. Karena di Jerman itu ada suami dan anak-anaknya yang sedang menunggu dia. Dia harus keluar penjara, tapi tidak tahu caranya. Cara satu-satunya dia harus hamil. Maka si penjara itu diajak berzina, lalu dia hamil saudara. Begitu dia hamil, dia dikeluarkan dari tahanan, dia bisa pulang ke Jerman. Nah, Joseph Fletcher mengatakan, zina itu tidak apa-apa, dibenarkan. Demi tujuan dia bergabung kembali dengan keluarganya di Jerman. Bersatu kembali dengan keluarganya. Tapi apa ini benar saudara? Inilah etika di mana tujuan membenarkan cara. Segala cara boleh halal. Walaupun berzina, yang penting hamil dan bisa lepas dari penjara dan bisa ketemu anak-anak dan suaminya. Dan bahkan sipir penjara yang menghamili dia itu dianggap sebagai keluarga sendiri, diterima sebagai anggota keluarga sendiri. Ya, itu etika dunia saudara, etika yang sama sekali tidak Kristen, etika satanik. Ini mirip dengan ini. Ya. Kita mau mendirikan gereja besar. Tapi ada pihak oknum. Kalau Anda mau mendirikan gereja besar, kalau mau saya berikan IMB-nya, you mesti setor kepada saya 3 miliar. Ya, store kepada saya 3 miliar. Nah, apa urgen itu? Store 3 miliar. Supaya gereja yang besar bisa berdiri. Oh, untuk kemuliaan Tuhan, gereja harus berdiri. Tidak apa-apalah kita hanya sogok saja. Ya, sogoklah. Lalu gereja berdiri. Urgen tidak gereja besar berdiri? Tidak seurgen pemberitaan Injil. Nah, kalau pemberitaan Injil, kamu tidak boleh beritakan Injil. Tapi ada satu syarat, kalau mau saya izinkan. Ya, kamu bisa memberitakan Injil dengan syarat sogok saya 3 miliar. Oh boleh, kalau saya ada uang langsung kasih dia. Yang penting saya bisa memberitakan Injil dan orang mendengar Injil dan mereka boleh selamat. Ya, ini artinya apa? Hukum yang lebih tinggi, yaitu memberitakan Injil, menggugurkan hukum suap. Saudara paham ya, itu etika Kristen saudara. Karena kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada orang jahat ya, yang minta sogok. Ya, paham ya? Jadi saudara, urgen tidak mendirikan gereja besar sekali. Sama sekali tidak urgen saudara. Sama sekali tidak urgen. Maka tidak perlu menyogok 3 miliar untuk mendirikan gereja yang besar. Kalau Anda melakukan itu, inilah yang disebut tujuan membenarkan cara. Segala cara dihalalkan. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali. Ya baik saudara ya, jadi kebaikan kita harus kebaikan sesuai firman Tuhan. Sesuai cara Alkitab. Sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Terakhir, itu juga harus lahir dari motif yang benar ya. Sikap hati yang benar.
Ya, Anda mau berbuat baik tapi hatinya tidak rela, ya tidak perlu. Ya, berbuat baik, hatinya harus benar, harus rela. Dan kalau orang rela, pasti pusatnya adalah Kristus. Dan untuk kemuliaan Allah, itu pasti orang rela, ya. Ya, tapi kalau berbuat baik, ada pamrih, motif pamrih. Dan ini sebetulnya sadar atau tidak sadar, saya, saudara-saudara mungkin seperti itu. Saya banyak berbuat baik. Kalau nanti saya susah, orang lain juga berbuat baik sama saya. Ini bukan motif perbuatan baik Kristen. Bukan motif perbuatan baik Kristen. Ya. Berbuat baik sebanyak mungkin. Karena waktu kamu susah, nanti kamu akan dibantu orang. Ini bukan ajaran Alkitab. Ya. Berbuat baik karena apa? Itu memang tanggung jawab, kewajiban orang Kristen. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tidak ada aturannya yang menahan kita berbuat baik. Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, maka kita harus baik. Tuhan itu baik, maka kita harus berbuat baik. Maka sikap hati kita, motif kita waktu berbuat baik, itu pun harus sungguh-sungguh, clear dan murni. Bukan ada pamrihnya. Saya bantu dia sekarang, kalau saya susah nanti dia akan bantu saya. Itu duniawi. Maksudnya semua orang di dunia pun, itu bukan jahat ya. Tapi itu bukan yang dimaksud Alkitab. Karena semua orang di dunia pun seperti itu. Ya, kita sering seperti itu kan. Maka saya sering bilang ya, saya kalau membantu seseorang lalu besok ada balasan langsung dari dia, ini nggak menyenangkan sama sekali ya. Ini sesuatu yang bagi saya nggak menyenangkan ya. Lah perbuatan baik saya kemarin untuk apa sama dia? Ya. Kecuali kalau janjiannya hutang piutang kan, oh itu harus bayar dong. Kalau hutang ya, dia bilang, Pak saya hutang uangnya, lalu kita kasih, ya harus ganti dong. Tapi ini memang kita berbuat baik. Ya. Istri sudah rajin-rajin bangun pagi, masak-masak, ya bikin ayam kecap, ayam apa gitu ya. Rica-rica, acar gitu, ditaruh di itu, nasi kuning, kirim ke tetangga-tetangga. Wah, senang ya, lega. Waduh. Ya memang kalau berbuat baik itu rasa hati itu senang loh. Tapi besoknya bertumpuk datang. Ada jajan, ada macam-macam dari semua tetangga. Lalu yang kemarin itu ya sudah nggak ada artinya, saudara. Ya, tidak menarik gitu ya, tidak menarik. Saya berbuat baik karena saya akan dibalas nanti oleh orang lain. Kalau iman Kristen, saya berbuat baik karena Tuhan baik. Lagi pula saya sudah merasakan kebaikan Tuhan, bahkan dia rela mati untuk saya. Tidak ada hal yang menahan saya untuk berbuat baik. Jadi fokus perbuatan baik kita adalah Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Ini baru baik, sungguh-sungguh baik. Dan kebaikan yang merupakan buah roh. Biarlah kita pulang dengan prinsip firman Tuhan ini yang mengarahkan dan memimpin kita dan menjadikan kita orang yang Kristen yang memang baik, sungguh-sungguh baik karena ada anugerah Tuhan yang